Sebuah perusahaan susu terbesar di Korea Selatan, Seoul Milk, baru-baru ini mendapat banyak kritikan setelah merilis iklan yang menunjukkan wanita berubah menjadi sapi. Yonhap News melaporkan, iklan ini awalnya diunggah di akun YouTube Seoul Milk pada 29 November lalu. Namun setelah viral dan mendapat banyak kritikan, pihak Seoul Milk akhirnya menghapus unggahan video tersebut dan merilis sebuah permintaan maaf di situs resminya pada 8 Desember. Perusahaan susu tersebut menuliskan bahwa pihaknya meminta maaf kepada semua orang yang mungkin merasa tidak nyaman atas video iklan susu kontroversial tersebut. Seoul Milk juga berjanji akan memberi perhatian penuh untuk memastikan masalah yang sama tidak terjadi lagi di masa depan. Iklan kontroversial Seoul Milk ini memiliki konsep seorang pria penjelajah memotret wanita yang berubah menjadi sapi di padang rumput di tengah hutan. Dalam video itu tampak beberapa wanita berpakaian putih sedang minum air sungai dan ada juga yang minum air dari daun di pohon. Kemudian adegan berganti dengan para wanita itu tampak melakukan yoga di padang rumput. Pria penjelajah itu tanpa sengaja menginjak ranting saat mencoba merekam mereka secara diam-diam. Para wanita itu menyadari kehadirannya dan tiba-tiba saja mereka semua berubah menjadi sapi. Iklan ini tentu saja mendapat banyak kritikan publik, dengan warganet menyebut iklan ini telah membandingkan wanita dengan sapi. Bahkan iklan ini juga disebut telah menunjukkan tindakan ilegal, yaitu merekam orang secara diam-diam. Namun dalam wawancara dengan SBS News pada 8 Desember lalu, Seoul Milk menjelaskan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk menonjolkan ataupun merendahkan gender tertentu. Mereka menyatakan bahwa iklan itu dimaksudkan hanya untuk menekankan kemurnian alam dan area yang bersih dalam pengolahan susu produksinya. Sebuah perusahaan di Cina baru-baru ini memasang sebuah iklan lowongan pekerjaan yang menawarkan gadis cantik dan pria tampan bagi kandidat yang lolos seleksi. Tak hanya itu, mereka juga akan mendapatkan mobil, rumah, dan gaji yang besar begitu mereka mengikuti program pelatihan manajemen. Iklan lowongan kerja ini diunggah oleh perusahaan bernama Coconut Palm Group pada 25 Maret lalu. Namun unggahan ini sudah dihapus di akun Weibo resminya setelah mendapat banyak kritik dari netizen. Dilaporkan oleh South China Morning Post, perusahaan tersebut sebelumnya juga pernah membuat beberapa iklan kontroversial. Salah satunya iklan produk minuman kelapa yang diklaim bisa memperbesar dada wanita. Kali ini Coconut Palm Group memasang iklan lowongan untuk mengajak orang-orang mengikuti sekolah inkubasi manajer umum dan wakil manajer umum. Dalam iklan tersebut tertulis bahwa pelamar kerja harus minimal sudah bergelar sarjana dan berusia di bawah 28 tahun. Kandidat yang lolos harus bekerja untuk perusahaan setidaknya selama 14 tahun untuk membuktikan kemampuan mereka sebelum dipertimbangkan untuk naik ke posisi manajer umum. Namun perusahaan hanya akan menerima 20 siswa yang akan menjadi trainee sebagai bagian dari sistem perawatan manajemennya. 20 trainee inilah yang nantinya diklaim akan mendapatkan rumah, mobil, gaji besar, dan gadis cantik atau pria tampan. Gaji yang diberikan juga beragam, tergantung kandidat yang lolos seleksi itu bergelar sarjana, master, atau PhD. Setelah naik jabatan, karyawan akan diberikan gaji sebesar 2,2 miliar per tahun, rumah seharga 13 miliar dengan pemandangan laut, villa seharga 22 miliar, dan keuntungan yang besar. Menanggapi iklan kontroversial tersebut, otoritas pengawasan pasar Cina saat ini sedang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan Coconut Palm Group. Biro Pengawasan Pasar Provinsi Hainan mengatakan bahwa pihaknya tengah menyelidiki perusahaan tersebut atas dugaan iklan ilegal dan konten dalam iklan itu telah melanggar undang-undang periklanan. Namun seorang juru bicara dari perusahaan mengatakan bahwa mereka membuat iklan lowongan kerja seperti itu dengan maksud untuk mencari kandidat yang bersemangat. Apa yang kami katakan di iklan itu benar. Itu bukan propaganda palsu atau kehebohan yang disengaja. Kami tidak perlu menarik perhatian orang. Ini adalah gaya propaganda yang selama ini dilakukan perusahaan kami, katanya. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan departemen terkait untuk membahas masalah ini. Iklannya ditonton dulu baru komentar ya. Pati 50 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sehat dan harum.
Iklan shampoo asal Malaysia ini viral di 9gag sejak tanggal 5 Mei dan menjadi bulan-bulanan netizen dunia. Cek saja komentar para netizen yang mengejek negara Malaysia dan Islam karena video ini. Tapi tunggu dulu, sebelum Anda ikut-ikutan mengejek, sebenarnya iklan yang sedang Anda tonton ini bukanlah iklan shampoo. Video utuh dengan durasi 2 menit ini adalah iklan kerudung merek E-Scarf dan diproduksi oleh Mr. The All Shade Production sebagai tim kreatif. Mereka mengatakan bahwa iklan kerudung yang mereka buat terinspirasi dari iklan shampoo Sunsilk di tahun 2006 dan mereka kemas dalam bentuk parodi. Tanggapan pemilik E-Scarf atas komentar netizen asing yang menganggap iklan ini adalah contoh Islam ekstremis di Malaysia dijawab santai olehnya. Ia mengatakan bahwa para netizen tidak memahami pesan dari videonya secara utuh. Jadi kawan, jangan menilai sesuatu terlalu cepat, apalagi menonton sesuatu dari sebuah potongan video utuh. Karena apa yang Anda lihat belum tentu sama seperti penilaian Anda. Pernahkah Anda membeli sebidang tanah dan mendapatkan seorang istri? Di mana tuh? Seorang pria Indonesia dikabarkan mencari seorang pembeli untuk membeli sebidang tanah miliknya dan sekaligus bisa menikahi saudari iparnya. Dalam iklan yang diunggah di Facebook pada 21 Juli 2020, pemilik tanah sekaligus pemilik akun Aris Sofianto menulis iklan dengan spesifikasi yang sangat rinci. Dalam iklannya, Aris menulis ia menjual sebidang tanah berukuran 72 meter persegi di kompleks perumahan Gria Taman Bahagia di Gondang Manis, Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan berada pada angka 100 juta rupiah. Lalu pada poin inilah yang membuat iklan real estate Aris menjadi viral. Ia menambahkan pesan, jika pembeli cocok, pembeli dapat menikahi ipar perempuannya yang kebetulan sedang mencari hubungan yang serius. Wah, unik juga ya. Tidak lupa, Aris juga menyertakan foto-foto saudara iparnya yang bernama Dewi Rosalia Indah. Penampilan Dewi yang menarik membuat iklan Aris cepat tersebar karena banyak orang yang menyatakan bersedia untuk menjadi calon pelamar saudara Aris sekaligus menjadi calon pembeli tanah itu. Aris menjelaskan kepada beberapa media lokal bahwa benar ia memang memasang iklan itu dan juga tidak semata-mata menjadikan Dewi sebagai objek pemasarannya. Aris mengatakan bahwa jika pembelinya cocok, ia bisa menikahi ipar perempuannya. Aris juga menekankan bahwa mereka antara pembeli dan iparnya juga harus cocok karena iparnya bukanlah bonus dari pembelian properti semata. Sementara itu Dewi mengatakan bahwa ada syarat dan ketentuan untuk kesepakatan itu. Ia juga mengaku bahwa sudah ada seorang pria dari Singapura dan Malaysia yang melamarnya melalui iklan properti tersebut. Namun Dewi menolak karena ia merasa tidak mengenal mereka. Dewi lebih ingin mengenal calon pembeli terlebih dahulu dan tidak langsung menikah karena ikatan jual beli tanah dari iklan milik iparnya itu. Dan ternyata Dewi sudah 2 kali gagal menikah. Maka itu ia ingin menemukan seseorang yang baik dan mau mencintainya dengan tulus. Sebenarnya iklan properti dengan bonus mendapatkan pasangan hidup ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya ada kasus dari seorang single parent dengan 1 anak laki-laki bernama Meta di Bangka Tengah. Ia juga menulis iklan di Facebook miliknya sekaligus mencantumkan bahwa ia siap menjadi istri jika memang berjodoh dengan salah satu peminat properti. Lalu apa syarat bagi calon Meta yang membaca iklan tersebut? Nyatanya syaratnya tidak muluk-muluk. Meta menginginkan seorang pria yang baik agama juga akhlaknya agar bisa membimbing dirinya serta buah hatinya.